Ye-chan, menantu keluarga Qin. Siapa yang mengizinkanmu duduk dan makan? Berdiri juga tidak boleh. Ambil mangkuk nasimu. Dan menyingkir ke sana. Kamu membuatku jijik hanya melihatmu. Sisi. Ye-chan di keluarga Qin, 3 tahun. Kamu selalu memperlakukannya seperti ini. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Qin ialah anak haram tanpa status. Apakah kau bahkan punya hak bicara di sini? Jika bukan karena waktu itu, sebelum lelaki tua itu meninggal, mengatakan bahwa Ye-sen bisa membawa kemakmuran bagi keluarga Qin, sampah seperti dia layak memasuki gerbang keluarga Qin kita. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Di sana. Masih ada kursi di sana. Pergi makan dengan si tidak berguna itu. Bersama. Tunggu apa lagi? Pergi. Jangan pedulikan itu. Marshall Ye. 3 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Tidak, saya bukan lagi marsekali manapun. Lin Xuan, 4 jenderal besar kuil malaikat. Tidak, Marshall Ye. 3 tahun lalu, kau memimpin kami untuk memukul mundur jutaan penyerbu musuh di wilayah utara. Di hati kami semua prajurit, kau akan selalu menjadi dewa perang tak tertandingi dari kerajaan naga. Jutaan pasukan kami di wilayah utara masih menunggumu kembali. Perbatasan aman. Sudah waktunya bagi saya untuk beristirahat. Sekarang, aku hanya ingin mencari tahu kebenaran tentang pembantaian keluargaku, keluarga Ye, 10 tahun lalu. Dan membalas budi Qin Sisi karena telah menyelamatkan hidupku waktu itu. Bangun. Cepat bangun. Bangun. Kaulah yang menyelamatkanku. Dia di sana. Cepatlah. Aku akan kembali mencarimu. Aku hanya tidak tahu mengapa. Dia sepertinya tidak mengingatku. Bawahanmu bersedia tinggal di Yaochang untuk terus mengikuti Marshall Ye, untuk melayanimu seperti anjing atau kuda. Bagus. Aku di Yaochang. Dan aku memang membutuhkan perwakilan yang bisa dipercaya. Besok, kau pergi bekerja di grup Hanhai. Grup Hanhei. Itu Yaochang. Grup teratas nomor 1. Apakah itu milikmu? Ini hanya langkah acak yang kubuat. Setelah tiba di grup Hanhai, kau bisa menggunakan semua sumber daya grup Hanhai untuk menyelidiki pembantaian keluargaku, keluarga Ye, 10 tahun lalu. Siapa saja yang terlibat? Bawahan ini mengerti. Tuan Wang, Tuan Li, keluarga Ken kami, kerja sama dengan grup Hanhei. Aku serahkan pada kalian berdua. Bukan apa-apa. Tapi malam ini, kamu harus menemani kami dengan baik. Hentikan. Kembalilah bersamaku, Ye-chan, lepaskan aku. Mengapa kamu harus peduli padaku? karena aku suamimu. Suami, kalian sudah menikah 3 tahun, tapi belum tidur bersama. Suami, sungguh lelucon. Ye-chan, kamu hanyalah menantu menumpang di keluarga Qin. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Keluar. Ye-chan, kenapa kamu di sini? Nona Qin, tepat waktu. Mari kita minum. Maaf, aku tidak minum. Sisi, kamu memanggilku ke sini. Bukankah kamu bilang kita akan bicara bisnis? Qin Yanran. Bisnisnya ada di sini. Cepat temani mereka. Ayo, minumlah. Ayo, Kau cari mati. beraninya kamu memukulku. Dasar tidak berguna. Aku memukulmu. Ye-chan berhenti di situ. Istri, pulanglah bersamaku. Kamu masih mau pulang? Segera minta maaf pada Direktur Wang. Jika Direktur Wang tidak memaafkanmu hari ini, kamu keluar dari keluarga Ken. Kau ingin aku meminta maaf pada bajingan ini? Aku minta maaf padamu. Kau berani menerimanya? Dasar tidak berguna. Tunggu saja. Nona Qin, kerja sama kita dengan grup Hanhei. Kami tidak bisa membantumu. Kau harus mencari orang lain. Direktur Wang, Direktur Li, biar ku jelaskan. Ye-chan, kamu menghancurkan bisnis keluarga Ken. Aku mau cerai.
Terima kasih barusan. Bukan apa-apa. Mereka sendiri yang mencari masalah. Tapi, kamu menyinggung kedua orang itu. Merusak urusan Sisi. Dia tidak akan melepaskanmu. Bukan apa-apa. Kerjasama dengan grup Hanhai. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Selama Sisi menginginkannya. Aku pasti akan membantunya mendapatkannya. Aku sangat iri pada Sisi. Punya suami sebaik kamu. Kau tidak berguna. Kau benar-benar membuat Bos Wang dan Bos Li tersinggung. Apakah kau mencoba memberontak? Apakah keluarga Qin tidak? Bisakah Sisi dan Yanran keluar untuk menemani Minggu? Kita tidak bisa bertahan. Apa yang diketahui menantu menumpang? Bos Wang dan Bos Li. Mereka semua bisa bicara dengan grup Hanhai. Bos besar yang bisa bicara, keluarga Ken kita. Bisa bekerja sama dengan grup Hanhai. Kekuatan itu pasti bisa naik ke tingkat yang baru. Sekarang bagus. Tapi kau telah menyinggung mereka semua. Kau tidak berguna. Pecundang dalam segala hal. Aku akan memukulmu sampai mati. Apakah sulit bekerja sama dengan grup Hanhai? Langsung saja bicara pada mereka. Yasen, apa yang kamu bicarakan? Dengan kekuatan keluarga Kinku di Yaochang, grup Hanhai bahkan tidak akan melihat kita. Kamu masih mau langsung mencari mereka untuk kerjasama? Ini semua salahmu. Kau tidak berguna. Tanpa menikahimu kau tak berguna. Sisi kita pasti sudah bisa menikah dengan keluarga Shen sejak lama. Di bawah pernikahan kedua keluarga, bisakah keluarga Ken kita jatuh ke keadaan seperti itu? Mungkinkah kekayaan besar keluarga Qin semuanya didapat dengan menjual anak perempuan? Yasen, jangan bicara sindiran di sini. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi dan negosiasi kerjasama dengan grup Hanhai. Jika kamu berhasil, kamu tetap di keluarga Ken. Jika kamu tidak berhasil, maka kamu menceraikanku dan keluar dari keluarga Ken. Bagaimana mungkin? Sisi, jangan persulit dia. Baik, sepakat. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Marshall Ye, kau mencariku. Besok pagi, siapkan salinan kontrak bisnis grup Hanhai untukku. Ya, Tuan. Tuan muda Shen. Senjing, tuan muda keluarga Shen. Sekarang kamu sudah kembali dari luar negeri. Kamu tidak akan pergi lagi kan? Ayahku berniat agar aku mewarisi bisnis keluarga. Bibi jangan khawatir. Aku akan mengurus penandatanganan kontrak dengan grup Hanhai. Aku sudah menyuruh orang mengurusnya. Kau tidak berguna. Bukankah kau akan ke grup Hanhai untuk membahas kerjasama? Dilihat dari tampangnya, kau tidak diusirkan. Mengapa kalian semua begitu yakin bahwa aku tidak bisa mendapatkan kontrak itu? Hanya kau. Ini adalah kontrak bisnis grup Hanhai. Kau hanyalah menantu menumpang. Bagaimana mungkin? Ini sebenarnya benar-benar kontrak grup Hanhai. Sekarang, bisakah aku tinggal di keluarga Qin? Tinggal di keluarga Ken. Apa yang kamu impikan? Kalau bukan karena Tuan Muda Shen membuka jalan di awal, bagaimana mungkin kamu yang tidak berguna bisa mendapatkan kontrak? Kontrak bisnis grup Hanhai. Orang-orangku bahkan belum mulai mengerjakannya. Bagaimana dia mendapatkannya? Kontrak grup Hanhai. Namun, hanya mengandalkan Ye Chen yang tidak berguna ini. Tidak mungkin mendapatkannya. Tidak masalah. Tidak peduli siapa yang mendapatkan kontraknya. Itu semua hal yang baik. Memang benar, ada. Masih perbedaan besar antara orang. Kalau bukan karena kualitas tinggi Tuan Muda Shen kami. Dan tidak repot berdebat denganmu. Kalau tidak. Ibu, Shen Jing memberitahuku hari ini bahwa jika kita hanya mengusir Ye Chen begitu saja, orang akan bilang kita sombong. Keluarga Shen peduli pada harga diri. Jadi mereka mungkin tidak bisa melakukannya seperti itu. Kesempatan untuk menempel pada cabang tinggi keluarga Shen tidak boleh dilewatkan. Jika menyerangnya secara keras tidak berhasil, maka kita harus menggunakan beberapa trik. Hari berikutnya. Yasan, lihat kekacauan yang kau buat. Apa yang terjadi? Ini, semuanya hilang olehku dan ibuku sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu telah mencurinya. Setelah menjaga dari segalanya, sulit untuk menjaga dari pencuri di dalam keluarga. Di antara ini, apakah ada kesalahpahaman?
Apakah tempatmu berbicara di sini? Ingin lebih banyak kejahatan. Alasan apa lagi yang kau butuhkan? Sejak Senjing datang, kau benar-benar tidak sabar untuk mengusirku. Apa yang kau bicarakan? Buktinya ada di sini semua. Kau sebut ini bukti. Lalu apalagi yang bisa kukatakan? Ini semua dari kamarmu yang ditemukan. Yachan, kamu masih mencoba berdebat. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Cerai. Kita harus bercerai besok. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, tidak ada gunanya lagi mempertahankan pernikahan ini. Tidak ada gunanya. Kita bisa bercerai. Tapi kuharap kau tidak menyesalinya. Siapa yang peduli pada orang tak berguna sepertimu? Pergi sana. Bagaimana masalah yang kuminta kau selidiki? Untuk saat ini, kita belum menemukan musuh keluarga Ye. Tapi aku menemukan bahwa pada hari kau diselamatkan, Qin Sisi sama sekali tidak masuk ke air. Dia kebetulan lewat saja. Jadi, Qin Sisi bukanlah orang yang kucari sama sekali. Jika bukan Qin Sisi yang menyelamatkanku, lalu siapa orang itu waktu itu? Siapa sebenarnya? Kau pergi cari tahu untukku sekarang juga. Siapa lagi yang ada di sana saat itu? Ya, Gerbang Departemen Urusan Sipil. Tuan Muda Shen. Maaf membuat Anda menunggu. Selama masalahnya ditangani dengan baik. Ini semua karena orang tak berguna ini. Jika bukan karena keterlambatannya, bagaimana bisa kita, pintu masuk kantor urusan sipil, menunggunya begitu lama? Lupakan saja. Mengapa repot-repot berdebat dengan orang yang tidak berguna? Aku masih harus berterima kasih padamu. Setelah bersama Qin Sisi selama bertahun-tahun. Dia masih perawan. Lagi pula aku tidak mau jalan sepertinya. Yachan, kurasa kamu lupa. Apa statusmu? Berhenti. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu mencampuri urusan keluarga Ken? Kurasa kamu bosan hidup. Dia adalah Tuan grup Hanhai yang baru diangkat. Tuan Ling. Tuan Ling. Kau ini. Minggir. Tuan Ye, hal-hal yang kau minta aku lakukan. Sudah selesai. Tuan Ye. Tuan Ye, Ayo pergi. dia masih bisa menjadi tuan. Itu lucu sekali. Kurasa dia hanya gigolo. Aku tidak menyangka Ye Chen si orang tak berguna ini memiliki tuan grup Hanhai, Ling, datang dan berakting bersamanya. Tidak masalah. Orang tidak berguna tetaplah orang tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia sudah naik keranjang Tuan Lin? Dia hanya mainan. Marsekal Ye, aku sudah mencari tahu. Dulu, orang yang menyelamatkanmu dari air memang putri keluarga Ken. Tapi, itu adalah putri tidak sah yang tidak disukai, Qin Yanran. Ternyata itu dia. Saat itu dia sedang menyelamatkan seseorang dan dipanggil ke samping oleh Tuan Qin dan dimarahi. Sedangkan Sisi, dia kebetulan berada di dekat situ. Di mana Qin Yanran sekarang? Dia, Nona Qin, baru saja diutus oleh keluarga Qin untuk membahas bisnis. Pihak lain adalah bos grup Husi, Wang Xi. Wang Xi ini, kehidupan pribadinya sangat kacau. Bawa aku ke sana. Kenapa kepalaku pusing? Tuan Wang, aku sudah minum anggurnya. Sekarang bisakah kita bicara tentang kerjasama? Tuan Wang, tolong jaga sikapmu. Keluarga Qin sudah setuju untuk memberimu padaku. Kenapa kau berpura-pura suci di sini? Apa? Kamu menaruh sesuatu di anggur. Hentikan. Kau lagi merusak saat-saat indahku. Beraninya kau memukulku. Kau adalah Tuan grup Hanhai. Tuan Ling. Tentang masalah hari ini, jika satu kata pun bocor, keluarga Wangmu bisa sepenuhnya lenyap dari Yao Cheng. Baiklah, aku mengerti. Aku paham.
Aku harus segera mengeluarkan racunnya. The film was translated and narrated by M Media. Kamu menyelamatkanku. Aku kebetulan lewat. Aku tidak tahan melihat dia menindas orang lain. Terima kasih. Di mana ini? Ini tempat tinggalku. Bagaimana kamu bisa tinggal di rumah sebagus ini, Ye Chen? Sebenarnya siapa kamu? Jangan salah paham. Ini rumah seorang rekan seperjuangan yang kutemui saat berperang di wilayah utara. Dia tidak bisa kembali sekarang. Jadi dia membiarkanku tinggal di sini sementara. Aku mengerti. Jika kamu benar-benar sekaya itu, kamu tidak akan dipermalukan di keluarga Qin selama 3 tahun. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Bagaimana kalau menginap di sini malam ini? Tapi, Rumahku sangat besar. Tidak masalah jika 2 orang tinggal di sini. sekarang setelah kamu diusir dari keluarga Qin, apa yang akan kamu lakukan? Aku masih punya sedikit uang pribadi. Jika kamu butuh, aku bisa meminjamkannya padamu dulu. Tidak apa-apa. Aku sudah mulai mencari pekerjaan. Baguslah. Dulu di keluarga Qin. Kau satu-satunya yang membelaku. Aku selalu berhutang terima kasih padamu. Bukan apa-apa. Yang satu adalah menantu tinggal di keluarga Qin. Yang lain adalah putri tidak sah keluarga Qin. Ngomong-ngomong, kita berdua senasib. Kau. Mengapa kau tidak meninggalkan keluarga Qin waktu itu? Pergi cari kerabat ibumu. Mungkin kamu akan menjalani hidup yang lebih baik dari sekarang. Karena aku sedang menunggu seseorang. Mereka semua bilang dia sudah mati. Tapi aku tidak percaya. Menunggu seseorang. Ya. Dulu tuan muda keluarga Ye Diao Cheng, Ye Chen. Ngomong-ngomong, kalian berdua sepertinya punya nama yang sama. Dia menyelamatkanku waktu kecil. Dia bahkan bilang akan menikahiku kalau sudah besar. Sayang sekali. Aku tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Mungkin dia sudah melupakannya. Aku tidak menyangka, Yanran sebenarnya adalah gadis yang aku selamatkan saat aku kecil. Yanran. Sebenarnya aku. Marsekal Ye. Shenjing akan mengadakan perjamuan, dan dia bahkan mengirim undangan ke grup Han Hei. Apa yang harus kita lakukan? Kamu pergi dan hadiri. Dan kemudian lakukan seperti yang kukatakan. Kali ini, aku akan memberi keluarga Shen hadiah besar. Balas dendam besar keluarga Ye belum terbalaskan. Sekarang bukan saatnya memberitahunya. Semakin banyak dia tahu, semakin berbahaya dia nantinya. Mari kita rahasiakan untuk saat ini. Apa yang ingin kamu tanyakan barusan? Bukan apa-apa. Kamu baru saja pulih, jadi istirahatlah. Seminggu kemudian, apakah kamu benar-benar akan kembali ke keluarga Qin? Aku sudah cukup merepotkanmu. Bagaimanapun juga, keluarga Qin adalah rumahku. Ayo pergi. Mobilnya adalah mobilmu. Mobil itu adalah hadiah dari rekan seperjuanganku. Kenapa temanmu begitu baik padamu? Ye Chen, kamu tidak akan membohongiku kan? Saudara di medan perang, memiliki hubungan hidup dan mati. Sejauh yang kami perhatikan, harta duniawi ini sama sekali tidak layak disebut. Jika aku sekaya itu, mengapa aku harus menyandang gelar menantu tinggal dan tinggal di Yaocheng selama 3 tahun? Kalau begitu mengendarai mobil ini kembali ke keluarga Qin, bukankah itu terlalu mencolok? Jadi kenapa kalau menonjol? Ayo pergi. Tuan Muda Shen, kapan mobil yang kamu janjikan akan dibelikan untukku tiba? Hampir sampai. The Itu film was model terbaru dari seri translated BMW. and narrated Jadi by tentu M saja Media. kau harus menunggu sedikit lebih lama. Ini model Porsche itu. Edisi terbatas yang disesuaikan secara pribadi. Harganya hampir 10 juta. Siapa yang sekaya itu? Hampir 10 juta. Aset keluarga Qinku selama setahun, hanya 10 juta.
Itu kamu ya, Chen? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan mobilmu ini, dari mana kamu menyewanya? Ini dipinjamkan kepada Ye Chen oleh seorang teman yang dia temui di wilayah utara. Jadi itu pinjaman. Aku tahu sampah sepertimu. Mungkin bahkan tidak mampu membeli satu ban Porsche ini seumur hidup ini. Tuan muda Shen benar. Ya Chen, bahkan jika kamu meminjam barang orang lain untuk pamer, itu tidak bisa mengubah bau miskin dan asam darinya. Nona Qian, grup Shen kami akan mengadakan perjamuan dalam 3 hari. Aku harap kau bersedia hadir. Tuan muda Shen, dia hanyalah seorang anak haram yang tidak pantas. Kenapa kamu mengundangnya? Nona Qin juga anggota keluarga Qin kan? Hampir sampai. Tapi, Tuan muda Shen, saat kamu berbicara, singkirkan tampang menjijikkanmu. Kredibilitasnya mungkin sedikit lebih tinggi. Kau ini sampah. Apa kau bahkan punya hak untuk menyela di sini? Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Jika kau tidak percaya, aku akan memberimu kesempatan pada hari perjamuan. Biarkan kau ikut serta juga. Biarkan kau lihat kesenjangan antar manusia. Seberapa besar sebenarnya? Tuan muda Shen, kenapa kita mengundang sampah ini? Apa yang akan kita lakukan dengannya? Jika kita tidak mengundangnya, lelucon siapa yang akan kita tonton? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat dalam 3 hari. Kita lihat saja nanti. 3 hari kemudian. Tuan muda Shen, jika ada sesuatu katakan saja padaku. Saat kau melihat Ye Chen nanti, hentikan dia, permalukan dia dengan benar, dan kemudian usir dia. Mengerti? Bagaimana bisa sampah seperti dia bisa datang? Apa kau yakin? Bukankah ini yang diusir dari keluarga Qian? Apa yang kau lakukan di sini? Shen Jing mengundangku. Berhenti bermimpi. Tidakkah kau lihat acara ini? Siapa saja orang yang datang ke sini? Kau pikir kau siapa? Keluar dari sini. Keluar dari sini, jangan jadi pengganggu di sini. Kau yakin? Kau ingin kami keluar? Kau adalah Ling dari grup Hanei. Tuan Lin, Bisakah kita masuk sekarang? silakan masuk. Tuan Ye, Silakan masuk. ayo kita masuk. Bukankah Ye Chen ini sampah itu? Kenapa kau belum dicampakkan oleh Tuan Lin? Tuan Lin, kau dan Ye Chen. Tuan Lin dan aku kebetulan bertemu di pintu. Jadi kami masuk bersama. Begitu. Minggir. Tuan Lin, kalau begitu mari kita mengobrol di sisi lain. Silakan lewat sini. Alasan aku mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan 2 hal. Pertama, mulai hari ini, aku akan resmi bergabung dengan grup Shen dan menjabat sebagai Tuan. Kedua, keluarga Shen kami akan mengadakan persekutuan pernikahan dengan keluarga Qian. Segera, aku akan menikahi nona kedua Qin dari keluarga Qian, Qin Sisi. Mengapa keluarga Shen ingin merendahkan diri untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Ken? Menikahi Qin Sisi yang sudah bercerai itu. Kau tidak tahu tentang ini kan? Itu karena keluarga Ken memberikan kepada keluarga Shen 20% saham grup Ken. Begitulah cara mereka naik status sosial. Nona Qian, kita keluarga mulai sekarang. Mohon bimbingannya. Tuan muda Shen, cepat lepaskan aku. Tuan muda Shen, jangan begitu tak tahu malu. Kau pikir kau ini siapa? Kau berani datang ke sini dan berdebat denganku? Oh begitu. Bagaimanapun kau tidak punya malu. Kau berani datang ke sini. Lalu apa yang kamu inginkan? Ya Chen, sudahlah. Jangan bikin masalah.
Tuan Muda Shen. Ada apa di sini? Ya, kurasa. Seorang anak perempuan yang lahir di luar nikah. Sampah. Mereka cukup serasi. Qin Yanran. Kamu benar-benar seperti itu, ibumu yang sudah meninggal. Keduanya suka mengambil apa yang tidak diinginkan orang lain. Kamu. Tuan Lin. Semuanya. Memanfaatkan perjamuan keluarga Shen hari ini. Aku juga punya sesuatu untuk diumumkan. Bukankah ini yang dari grup Han Hei, Tuan baru? Mengapa dia ada di sana? Ada apa? Berlaku mulai sekarang. Grup Han Hei-ku dan grup Shen mengakhiri semua hubungan kerjasama. Grup Han Hei adalah Yao Cheng kita, grup nomor 1. Sekarang mereka ingin mengakhiri kontrak dengan keluarga Shen. Keluarga Shen dalam 2 tahun terakhir mengandalkan kerjasama dengan grup Han Hei, menghasilkan banyak uang. Sekarang, keluarga Shen akan menderita. Tuan Lin. Apa kau bercanda? Grup Shen dan grup Han Hei kami. Tapi kami sudah menjadi mitra, teman lama selama 3 tahun penuh. Saya menghentikan kerjasama itu segera setelah saya menjabat. Dalam hal ini, apakah ada semacam kesalahpahaman? Kalau begitu kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Mulai hari ini, kalian keluarga Shen, urus diri kalian sendiri. Apa maksudmu? Aku berencana untuk pindah dari keluarga Qin. Lalu, apakah kamu punya tempat tinggal? Aku baru saja menyewa rumah di lingkungan dekat sini. Meskipun tidak besar, tapi cukup untuk ditinggali. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Berhenti. Gadis kecil yang cantik sekali. Bagaimana kalau minum bersama kami orang tua ini? Keluar. Bocah, memangnya kenapa denganmu? Kalau kau tahu diri, kenyah sana. Jangan menghalangi urusanku. Nah, bosku adalah Tuan Liu. Kau berani memukulku. Kau tamat. Omong kosong apa Tuan Liu? Kamu berani menyentuh wanitaku. Aku akan melumpuhkannya juga. Milikku, wanita. Itu. Nah, kau tunggu saja. Apa yang baru saja kukatakan? Jangan diambil hati. Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Tempat tinggalmu terlalu terpencil. Tidak aman. Kebetulan aku tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau aku pindah dan tinggal bersamamu? Tapi, Hal-hal seperti yang baru saja terjadi, pasti akan terjadi lagi. Dengan aku di sini, aku bisa melindungimu saat kamu pulang. Jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal di sini sendiri. Aku akan membayar semuanya tepat waktu. bukan itu The maksudku. film was Lalu apa translated maksudmu? and Baiklah, narrated kalau by begitu. M-Media. Tuan muda kedua, kau harus membelaku. Tuan muda kedua Liu. Mereka berani mengganggu orangku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Membalas mereka. Wanita itu cantik sekali. Aku butuh identitas. Jadi kau di sini untuk menjadi tuan grup Han Hei. Hanya identitas. Tidak perlu begitu menonjol. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu. Insiden keluarga Yu waktu itu. Bagaimana penyelidikannya? Untuk saat ini, belum ada petunjuk. Sepertinya, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi setelah memikirkannya, aku rasa, mungkin, ada seseorang yang bisa membantu. Siapa? Kepala keluarga Mo Cheng. Bagus, bagus, bagus. Mojang, kepala keluarga Mo. Kalau begitu sudah beres. Tuan Mo, seseorang di luar ingin bertemu denganmu. Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Aku tidak menemui siapapun. Ini dikirimkan oleh orang di luar. Perang. Bawa aku untuk menyambut tamu terhormat kita. Tuan Mo,
Bukankah ini sampah terkenal itu? Ye Chen dari Yao Chen. Kenapa kau takut padanya? Kau tidak punya akal sehat. Keluar. Aku sudah lama mendengar nama besar Dewa Perang. Suatu kehormatan akhirnya bertemu denganmu hari ini. Sepertinya informasi keluargamu, jaringannya cukup luas. Pria kerajaan naga mana yang tidak tahu Dewa Perang wilayah utara? Kau adalah sosok legendaris yang namanya saja bisa membuat musuh gemetar ketakutan. Baiklah, aku di sini. Bukan untuk mendengarkanmu mengatakan ini. Lalu untuk apa kau di sini? Aku ingin kamu membantuku menyelidiki kebenaran tentang pemusnahan keluarga Ye 10 tahun lalu. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Selama kamu melakukan ini dengan baik, kamu tidak akan kekurangan keuntungan di Yao Cheng di masa depan. Terima kasih, Dewa Perang. Nah, kau berani menyentuh orang-orang tuan muda kedua Liu. Qin Yanran ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin menyelamatkannya, datang sendirian ke pinggiran timur. Aku dengar hubungan tuan muda kedua Liu dengan keluarga Momu sangat dekat. Jika sesuatu terjadi pada Yanran di sana, keluarga Momu tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Tuan muda kedua Liu. Nah, kau punya nyali. Kau benar-benar datang sendirian. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kamu mencari mati. kau. Apa yang kau inginkan? Tuan Mo, selamatkan aku. Bajingan kau. Siapa yang harus kau singgung? Kau harus menyinggung pria di depanmu ini. Kau ingin mati. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Tuan Mo, Ye Chen ini bukan dari keluarga Qian. Bukankah dia menantu yang tidak berguna? Bagaimana bisa kau? Bukan urusanmu. Tutup mulutmu. Ye Chen, Tuan Ye, hanya saja aku tidak mengenali Gunung Tai. Kuharap kau akan memaafkanku kali ini. Liao Cheng mulai sekarang. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. The film was translated and narrated by M Media. Keluar sini. Maaf. Kupikir itu. Jangan khawatir. Dengan aku di sini mulai sekarang, aku pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi kedua kalinya. Perasaan diperhatikan. Terlalu bagus. Sayangnya, dia bukan orang yang kutunggu. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku berjanji untuk melindungimu. Dan aku pasti akan melakukannya. Anggap saja sebagai balasan karena kamu selalu membantuku di keluarga Qin. Ye Chen, bisakah aku memintamu melakukan sesuatu untukku? Ada apa? Aku menerima undangan reuni kelas. Jadi aku ingin memintamu berpura-pura menjadi pacarku dan pergi bersamaku. Apa katamu? Aku tahu ini mungkin agak sulit. Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Bahkan jika Apa kamu takut diganggu oleh mantan pelamarmu di reuni? Tidak ada. Aku janji padamu. mereka ternyata memilih Hotel Wanjin untuk reuni kelas. Ini hotel terbaik di bawah grup Hanai. Bukankah ini primadona sekolah kita, Qin Yanran? Bagaimana dia berakhir seperti ini? Pria yang dia temukan hanya bisa tipe yang tidak bisa dibawa ke acara. Pakaian yang dia kenakan totalnya tidak lebih dari 1.000 yuan kan? Ye Chen, ayo pergi. Ada apa? Apakah kami menyentuh titik sensitifmu? Apakah kau malu? Keluar dari sini. Aku lupa memberitahumu. Kami bersama sekarang. Dia. Ini ketua kelas kita waktu kuliah. Dia dulu mengejarku. Tapi aku tidak setuju. Jadi kamu sombong karena mengambil apa yang Yanran tidak inginkan dan merasa puas karenanya. Kau, lupakan saja. Aku tidak akan berdebat denganmu. Bagaimanapun, tidak semua orang seberuntung aku. Chen Lei sekarang bernilai lebih dari 100 juta. Hadiah yang dia berikan padaku begitu saja semuanya. Kalung berlian bernilai jutaan. Rantai palsu. Apa yang bisa dipamerkan? Tidak mungkin. Apa kau tahu apapun? Dasar udik. Kau mungkin bahkan belum pernah melihat kalung mewah kelas atas seperti ini sebelumnya.
Palsu atau tidak, kenapa kita tidak coba saja? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat dunia hari ini. Aku akan membuatmu, Siudik, benar-benar yakin. Katakan padaku, bagaimana kalung ini palsu? Ringan sekali. Jelas palsu. Nona muda ini, dengan cubitan lembut dariku, berlian di atasnya hancur. Katakan padaku, apakah itu asli? Bagaimana bisa rusak? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu kalung itu palsu? Aku sudah menduga. Ada apa? Yanran, lama tidak bertemu. Kau masih secantik dulu. Teman sekelas ini, tidakkah kamu akan menghibur pacarmu? Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Pacar apa? Aku baru saja putus dengannya. Yanran, setelah bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Hari ini hanya untukmu. Bahwa aku yang mengorganisir reuni kelas ini. Ketua kelas, kalau begitu kupikir, reuni kelas ini bahkan semakin tidak perlu dihadiri. Aku takut pacarku salah paham. Yachan bukan pacarmu. Dia hanya menantu menumpang tak berguna keluarga Kinmu. Yanran, aku tahu kamu tidak baik-baik saja di keluarga Kin. Kenapa kamu tidak ikut denganku saja? Saat waktunya tiba, apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan semua The padamu. film was Tidak translated perlu. and Dia narrated baik-baik by saja M sekarang. Media. Yachan, kamu menantu menumpang tak berguna yang tidak berharga. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Jika bukan karena aku, hotel besar seperti Wanjian, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk. Tuan ini, beberapa hal sebaiknya tidak diucapkan terlalu mutlak. Nona cantik ini. Apakah kamu juga membela Yachan, si tak berguna ini? Terus memanggilnya orang tak berguna. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Berani menyentuhku, kamu mencari mati. Percaya atau tidak, aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Baik, namaku Ling Shuang. Jika kau ingin membalas dendam padaku, kau dipersilakan datang ke grup Hanhea untuk mencariku. Ling Shuang. Mungkinkah Anda adalah tuan grup Hanhai yang baru diangkat? Tuan Ling baru saja saya. Aku tidak tertarik dengan penjelasanmu. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Tuan Lin, kenapa Anda memanggil Yachan, si tak berguna ini? Tuan Lin, dia hanya orang biasa dari keluarga Ye. Menantu menumpang yang tak berguna. Kenapa Anda mau? Menantu, selama Tuan Ye bersedia, aku bersedia menawarkan posisi Tuan grup Hanhei. Dengan kedua tangan. Apakah kau punya pertanyaan lain? Tidak. Kalau begitu, enyah dari sini. Baiklah. Saya pergi sekarang. Ingat, mulai sekarang, kau tidak diizinkan menginjakan kaki di Wanjin Hotel lagi. Tuan Ling, terima kasih atas bantuanmu barusan. Dengan senang hati. Kalian saling kenal. Tuan Ye, pernah menyelamatkan hidupku. Aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkan Tuan Ling dari grup Hanai. Itu semua sudah berlalu. Namun, kita baru saja keluar seperti ini. Tidak menghadiri reuni kelas. Seharusnya tidak terlalu memengaruhimu kan? Tidak masalah. Reuni kelas seperti ini lebih baik tidak dihadiri. Yachin, tepat di hotel. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku berhutang budi padamu. Berutang padaku. Apa maksudmu? Tentu saja terima kasih. Mau menerimaku. Ini masalah kecil. Jangan dimasukkan ke hati. Tunggu sebentar. Ibu menelpon. Yanran, kembalilah sekarang. Makanlah. Aku akan segera kembali. Ibu, menyuruhku pulang untuk makan malam. Ada sesuatu. Sisi sudah bertunangan dengan Shenjing. Sebagai kakak Sisi. Demi perkembangan keluarga Ken, sudah waktunya mempertimbangkan pernikahanmu sendiri. Kamu, apa maksudmu dengan ini? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Grup Husi. Tuan Wangxi. Bernilai puluhan miliar. Jika kau bisa menikah dengannya, kau akan diberkati. Dia lagi. Aku tidak setuju. Aku ingin memilih pernikahanku sendiri. Sebagai anggota keluarga Ken,
Apakah kau punya pilihan? Cepat nikahi Tuan Wang. Atau, segera tinggalkan grup Ken. Keluar sepenuhnya dari keluarga Ken. Jadi dari awal, kamu melakukan ini untuk ini, kan? Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Kenapa kamu terlihat sangat khawatir? Begitu kamu kembali. Ada apa? Ye Chen. Aku meninggalkan keluarga Qin. Tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. Terima kasih Ye Chen. Jika aku ingat benar, saat kamu kuliah, kamu adalah mahasiswa terbaik di jurusanmu. Kamu dibatasi di mana-mana di keluarga Qin. Sekarang setelah kamu meninggalkan keluarga Qin, kamu bisa memulai bisnismu sendiri. Memulai perusahaan tidak sesederhana itu. Lagi pula dengan sedikit tabunganku. Itu tidak cukup untuk persiapan awal perusahaan. Tunggu sebentar. The film was translated and Ini narrated dikeluarkan oleh by tentara. M-Media. Ini uang pensiunku. Tidak, ini yang kamu peroleh dengan nyawamu di medan perang. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Anggap saja sebagai uang sewa. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Kamu masih punya aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Terima kasih. Yanran sedang bersiap untuk memulai perusahaan. Bantu dia diam-diam. Ya. Marshal Ye, akhir-akhir ini cukup bergejolak. Negara R terus-menerus melakukan provokasi. Aku sudah meninggalkan wilayah utara. Masalah-masalah ini, tentu saja orang lain yang akan mengurusnya. Kau adalah dewa perang yang terkenal. Selama kau muncul di medan perang saat pertempuran, kau bisa membuat musuh ketakutan hingga mundur. Orang-orang di atas, bagaimana mungkin mereka begitu mudah membiarkanmu pergi? Selain itu, aku bisa menemukanmu. Mereka yang di atas akan menemukanmu cepat atau lambat. Kalau begitu kita bicara saat mereka menemukanku. Apa yang terjadi di Yaocheng baru-baru ini? Dalam setengah bulan, keempat keluarga akan bersama-sama mengadakan lelang. Seharusnya banyak orang yang hadir. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan mengajak Yanran bersamaku nanti. Biarkan dia mendapatkan pengalaman. Dan juga lihat, jika kita bisa menemukan petunjuk apapun, pergi dan bersiaplah. Ya. Lokasi lelang. Ya Chen, kenapa kamu tiba-tiba membawaku ke sini? Lelang ini mengumpulkan semua kekuatan teratas Yaocheng. Berkenalan dengan mereka juga akan menguntungkan perusahaanmu. Ya Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu lihat acara macam apa ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Kamu bisa datang ke tempat ini. Kenapa kami tidak bisa datang kalau kamu bisa? Ken Yanran, aku tidak menyangka setelah kamu meninggalkan keluarga Ken, keberanianmu bertambah cukup banyak. Apakah kamu pikir Ye Chen si orang tak berguna ini bisa mendukungmu? Qin Sisi, jaga ucapanmu. Atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa? Mungkinkah kamu, si orang tak berguna, berani menyentuhku? Bagaimana jika aku melakukannya? Ya Chan, apakah kamu mencari mati? Tuan Muda Shen, kamu harus membelaku. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencobaku. Ye Chen, beraninya kau membuat masalah. Di pelelangan 4 keluarga, tunggu saja. Jangan khawatir, mulai sekarang ada aku. Aku tidak akan membiarkanmu disalimi lagi. Selamat Tuan, Anda telah berhasil menawar lukisan biola Matsushita. Harga transaksinya 20 juta. Setelah melihat begitu banyak, tidakkah ada sesuatu yang kamu inginkan? Aku tidak begitu mengerti hal-hal ini. Baiklah. Kalau begitu mari kita kembali dulu. Semuanya, selain barang-barang di brosur hari ini, ada juga item rahasia yang akan dilelang. Dan itu adalah Zen kaca 7 warna. Ini adalah harta keluarga Ye.
Saya tidak menyangka itu ada di tangan 4 keluarga. Katakan padaku, bagaimana mereka mendapatkannya? Itu sudah jelas. Saat keluarga Ye dihancurkan. 4 keluarga. The Ya, film Chen, was ada apa? translated and narrated by M Mari kita Media. tunggu sebentar lagi. Harga awal untuk Sun kaca 7 warna adalah 50 juta. Ratusan juta. 150 juta. 300 juta. Baik. Bos Xiong menawar 300 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 'Ye500 juta. Chen, apa yang kamu lakukan? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Ye Chen, apakah kamu sudah gila? Omong kosong apa yang kamu katakan di sini? Saya meminta verifikasi asetnya. Saya ingin lihat, apakah dia punya uang sebanyak itu. Halo. Tolong tunjukkan bukti aset Anda. Ye Chen, apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa, berikan dia kartu hitam itu. Tuan ini tidak perlu verifikasi. Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Kenapa hanya sekilas saja sudah cukup? Bukankah seharusnya mereka memeriksa saldo band? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Tidak lebih dari 10 yang dikeluarkan di seluruh dunia. Belum lagi 500 juta. Ada 5 miliar di sini. Sungguh lelucon. Ye Chen punya 5 miliar. Tuan ini, apakah Anda menawar 500 juta untuk memenangkannya? Aku akan mengambil barangnya. Tapi uangnya, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Anda pasti bercanda. Apakah aku perlu membayar untuk mengambil kembali hartaku sendiri? Harta milik Anda sendiri. Apakah Anda tuan muda keluarga Ye yang hilang, Ye Chen? Jadi kamu adalah anggota keluarga Ye yang tersisa dari masa itu. Seseorang. Tangkap dia. Ye Chen, saya tidak menyangka tuan muda terhormat dari keluarga Ye akan tinggal di keluarga kecil seperti keluarga Qian. Menjadi menantu menumpang yang tidak berguna selama 3 tahun. Ye Chen, ayo pergi. Tidak apa-apa. Kenapa kalian berlama-lama? Hentikan semuanya. Kalian, siapa yang berani menyentuh Marsekal Ye? Huang Gao, staf militer wilayah utara. Marsekal Ye. Omong kosong Marsekal Ye apa? Dia hanya sisa-sisa keluarga Ye. Beraninya dia membuat masalah di sini. Bunuh dia untukku. Bagaimana? Masih mau melawan? Sun kaca 7 warna. Sebaiknya kamu menyimpannya baik-baik untukku. Aku akan kembali mengambilnya. Ayo pergi. Orang-orang itu benar-benar memanggilnya Marshal Ye. Siapa identitasnya? Kurasa orang itu mungkin juga sisa-sisa keluarga Ye. Mereka hanya berakting bersama. Benar. Mereka berani membuat masalah di sini. Hari-hari baik, mereka mungkin sudah berakhir. Kamu kembali dulu. Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Baiklah, Marsekal Ye. Saya di bawah perintah untuk mengantar Anda kembali. Aku sudah pensiun. Negara R telah menginvasi wilayah utara beberapa kali dan mengirim beberapa mata-mata. Sekarang orang-orang di wilayah utara tidak tenang. Dan para prajurit. Oleh karena itu, banyak orang tewas dan terluka. Jika kita terus membiarkan mereka seperti ini, begitu perbatasan utara ditembus, seluruh kerajaan Nagir akan dalam bahaya. Saat itu, Yao Chen, cepat atau lambat akan sulit melarikan diri. Aku akan kembali bersamamu. Bagus sekali. Tapi, masih ada orang di Yao Cheng yang aku khawatirkan. Aku perlu menenangkannya dulu. apa kamu benar-benar tuan muda keluarga Ye? Ye Chen. Aku. Maaf. Karena memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baguslah kalau kamu sudah kembali. Aku. Masih ada sesuatu yang sangat penting untuk diurus. Aku mungkin harus meninggalkan Yao Chang untuk sementara waktu. Kamu mau kemana? Maafkan aku. Paling lama 3 bulan. Aku pasti akan kembali. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku tidak keberatan The menunggu film was sedikit lebih lama. translated Aku and narrated by M Akan berangkat Media. malam ini. Baiklah. Aku akan menunggumu. Selama aku pergi, tolong jaga Yanran untukku. Jangan khawatir Marshal Ye. Aku pasti akan.
Melindungi keselamatan Nona Qin? Juga, mengenai 4 keluarga besar. Kalian harus memperhatikan pergerakan mereka setiap saat. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Dimengerti. Balas dendam keluarga Y. Setelah aku kembali, akan dimulai perhitungannya. Apakah Dewa Perang benar-benar datang? Apakah aku tidak bermimpi? Aku sudah lama mendengar tentang kepahlawanan Dewa Perang. Aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Perhatikan statusmu. Tuan Dewa Perang, tolong. Aku sudah pensiun. Panggil saja aku Ye Chen sekarang. Aku akhirnya bertemu denganmu. Aku bergabung dengan tentara karenamu saat itu. Itu sebabnya aku bergabung dengan tentara. Bagaimana situasinya sekarang? Situasi saat ini seperti ini. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang, kamu yang menyusun rencana ini, kita pasti akan membuat musuh lengah. 2 minggu kemudian, Marsekalier, karena kedatanganmu, moral pasukan garis depan meningkat pesat. Dengan penempatan taktismu kali ini, hanya butuh 3 hari bagi kita untuk memukul mundur musuh. Apakah kecepatan kita terlalu lambat? tidak. Ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Bukankah bagus kalau cepat? Panggil mereka berdua sekarang. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, terlalu cepat. Marsekalier, apa yang terjadi? Waktu operasi ini, setidaknya sehari lebih cepat dari perkiraanku. Dalam hal ini, mungkin ada masalah. Pasti karena Dewa Perang ada di sini, sehingga kita bisa meraih kemenangan lebih cepat dari jadwal. Marsekalier, kamu tetap tidak boleh terlalu banyak berpikir. Wilayah utara sudah berbeda dari sebelumnya. Negara musuh kecil hanya bisa memainkan trik licin. Berhadapan sebelum pertempuran, mereka sama sekali bukan lawan. Kali ini, demi mencari stabilitas, aku sengaja tidak menggunakan serangan kuat. Tapi hasil akhirnya tidak terduga. Masih sama. Kapan negara air menjadi begitu lemah? Mulai hari ini, kalian harus memperkuat kewaspadaan kalian. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan padaku. Ya, Rapat ditunda. bukankah Marsekalier terlalu gugup? Bagaimanapun, sudah 3 tahun sejak dia kembali ke medan perang. Salah penilaian juga mungkin. Kita akhirnya meraih kemenangan. Kita harus santai dan bersenang-senang. Yao Chen, Lokasi yang kulihat barusan tidak buruk. Bisa dianggap sebagai lokasi kantor perusahaan baru. Hanya saja sewanya agak mahal. Ini yang Ye Chen tinggalkan untukku. Aku tidak berencana menggunakannya awalnya. Tapi sekarang, aku hanya meminjamnya sementara. Aku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Qin Yanran, kenapa kamu sendirian hari ini? Di mana Ye Chen si orang tak berguna itu? Begitu dia mendengar bahwa 4 keluarga besar mencarinya, dia bersembunyi dan menghilang. Ye Chen pergi menangani urusan yang sangat penting. Hanya kamu saja yang akan percaya kata-kata orang tak berguna seperti dia. Kurasa, dia takut 4 keluarga besar akan membuat masalah. Jadi dia segera lari. Dia bukan orang seperti itu. Baiklah. Kalau begitu kita akan menunggu pahlawan hebatmu kembali. Tuan Muda Shen, ayo pergi. Ye Chen, bagaimana kabarmu di sana? Kamu harus kembali dengan selamat. beberapa hari lagi, aku akan bisa kembali. Marsekalier, kamu harus segera pergi dari sini. Apa yang terjadi? Serangan musuh. Mereka sudah sampai di depan pintu kita. Baru ketahuan sekarang. Bukan, itu. Ada pengkhianat di dalam. Tugas paling mendesak adalah bagimu untuk apa yang akan kamu lakukan. Selesaikan masalah dari akarnya. Aku menunggumu. Belum membalasku. Apa dia tidur? Sudahlah. Aku akan membicarakannya besok. Lapor, semua pasukan musuh telah dipukul mundur. Operasi pembersihan akhir sedang berlangsung. Bagaimana dengan mata-mata itu? Sudahkah mereka menemukannya? Ditemukan. Itu dikirim oleh Country Air 2 tahun lalu. Aku tidak menyangka. Mereka sudah merencanakan begitu lama. Sudah 5 hari. Masih belum bisa menghubungi Marsekalier? Marsekalier adalah dewa perang di wilayah utara. Dia adalah orang terkuat di seluruh kerajaan naga. Aku pikir dia pasti baik-baik saja. Benar. Mungkin dia tertunda oleh sesuatu. Mungkin. Dia akan kembali besok. Semoga begitu. Berita hilangnya dewa perang di wilayah utara tidak boleh terungkap sedikit pun. Ya, baik. Kalian keluar dulu. Dewa perang, kamu harus kembali dengan selamat.
5 bulan kemudian. Nomor telepon yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa dia belum menjawab telepon? The Yechin, film was translated batas waktu and perjanjian 3 bulan. narrated by M. Sekarang Media. sudah 5 bulan. Kenapa kamu belum kembali? Yechin, aku tahu kamu tidak akan membohongiku. Kamu Qin Yanran. Kalian, Bawa pergi. Tuan Ling, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kenapa kau begitu panik? Orang yang diam-diam mengawasi Nona Ken barusan mengirimkan pesan kembali, mengatakan bahwa Nona Ken telah dibawa pergi. Siapa yang melakukannya? Sudahkah kau cari tahu? Itu keluarga Qin dan keluarga Chen. Keluarga Chen. Keluarga Chen dari 4 keluarga besar. Ya. Kita belum membalas dendam pada mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bertindak lebih dulu. Mereka bahkan berani menyentuh orangnya Dewa Perang. Apakah mereka bosan hidup? Kalau begitu, haruskah kita? Tidak. Marshall Ye berkata, balas dendam ini, dia akan melakukannya sendiri. Tapi masalah Nona Ken, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya dengan benar. Bicara. Di mana sisa-sisa Yechin itu mati? Cepat bicara. Di mana dia? Kamu menolak bicara. Sepertinya aku perlu memberimu sedikit penderitaan. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Berhenti bicara omong kosong. Cantik, kamu punya temperamen yang cukup. Karena kamu datang sendiri ke pintuku. Kenapa tidak bermain dengan tuan ini? Beritahu tuanmu, hari-harinya sudah dihitung. Cuci lehermu bersih-bersih. Dan tunggu aku dengan patuh di rumah. Tuan Ling, terima kasih. Bukan apa-apa. Aku juga dipercaya oleh Tuan Yi. Yechin bilang sebelumnya dia menyelamatkanmu. Apa benar begitu? Apa dia masih menyembunyikan sesuatu dariku? Ketika Tuan Yi kembali, dia akan memberitahumu secara pribadi. Akankah dia benar-benar kembali? Nona Ken, kumohon, kau harus mempercayainya. Ken, Duduk. Masalah antara keluarga Zhen dan keluarga Shen. Bagaimana penyelidikannya? lapor kepada Marsekal Ye. Kami sudah menyelidiki latar belakang mereka secara menyeluruh. Mereka semua memulai dengan melakukan beberapa hal-hal yang teduh dan tidak menyenangkan. Jika kau ingin berurusan dengan mereka, aku akan kembali dan membuat persiapan. Bagus sekali. Berdasarkan apa yang saat ini kita kuasai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melenyapkan kedua keluarga ini? 1 hari cukup. Bagus. Kalau begitu masalah ini dipercayakan kepadamu. Baiklah, aku akan kembali dan segera bersiap. Hari berikutnya. Sudahkah kamu melihat berita pagi ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Baru kemarin, keluarga Xian dan Zheng sama-sama jatuh dari kejayaan. Kepala kedua keluarga di penjara. Sekarang keluarga di dalam dan di luar. Benar-benar kacau. Saham grup juga telah anjlok hingga batasnya. Saya khawatir akan sulit untuk pulih. Kamu sama sekali tidak terlihat terkejut. Masalah ini, apakah ini ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin? Lalu, mengapa kamu baru saja berselisih dengan keluarga Zheng? Dan hari ini, keluarga Zheng jatuh dari kejayaan. Dan keluarga Liu sebelumnya, seolah-olah kamu sudah meramalkan semuanya. Aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Jabatan tertinggiku hanyalah seorang manajer bisnis. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki kekuatan luar biasa yang kamu bicarakan? Semua ini hanyalah kebetulan. Perusahaan sangat sibuk. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Bagaimana hasilnya? Apa kau menemukan sesuatu? Kedua keluarga musnah dalam sekali jalan. Tidak ada satu petunjuk pun. Mungkinkah ini benar-benar hanya kecelakaan? Tidak mungkin. Diao Chen, siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu? Mungkinkah si tidak berguna dari keluarga Ye itu? Ye Chen, jika itu benar-benar dia, apa rencanamu? Terakhir kali dia membuatku kehilangan pekerjaan. Kali ini aku sama sekali tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Aku harus menyerang duluan. Aku tidak mau percaya bahwa dengan keluarga Zheng kita, fondasi berabad-abad di Yao Chen, kita bahkan tidak bisa menghadapi si tidak berguna seperti Ye Chen. Tidak bisa menghadapinya juga. Sekarang, lakukan seperti yang kukatakan. Yanran, apakah ulang tahunmu dalam beberapa hari? Dalam 3 hari, Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin kamu di sisiku. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Sekarang aku kembali. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia. Aku akan memberitahu seluruh Yao Cheng bahwa kamu adalah istri CHIM-ku.
Jadi bagaimana jika seluruh Yao Cheng tahu? Saya tidak peduli. Saya hanya ingin bersamamu. Kita akan bersama selamanya. Aku akan mengurus pesta ulang tahunnya. Saya percaya padamu. Seng Yi. Apa maksudmu? Kenapa aku menangkapmu? Apa kau tidak mengerti? Ada apa? Kamu tidak tahan lagi. Aku tidak mencarimu. Tapi kamu datang mencari The mati. film was translated Kau masih keras and kepala padahal narrated maut by sudah di M depan Media. mata. Aku tidak seperti 3 keluarga besar lainnya. Sangat tidak berguna. Hari ini, kau harus membayar harganya. Kamu agak menarik. Tapi memangnya kenapa? Hari ini, kau sama sekali tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Apa yang kau tertawakan? Ini adalah tempat yang sengaja kupilih dengan hati-hati. Bahkan Biro Disiplin pun tidak bisa menemukannya. Aku jamin. Aku akan membuatmu menghilang tanpa ada yang tahu. Lenyap selamanya. Tempat ini memang tidak buruk. Sempurna untuk menguburmu. Kau. Seseorang cepat, seseorang tolong. Nah, aku tahu kau adalah seorang prajurit di wilayah utara. Ini semua adalah ahli top yang sengaja kucari untukmu di negara ini. Hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu kabur. Kalau begitu mari kita coba. Serang. Direktur Ling, maaf merepotkanmu lagi. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Direktur Ling, bukankah kamu bilang, ini adalah milik Ye Chen, jamuan ulang tahun untukku. Lalu, mengapa dia tidak menjemputku? Tuan Ye, dia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tapi saya baru saja menelpon, dan tidak ada yang menjawab. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir, di seluruh Yao Cheng, tidak ada yang bisa berbuat apapun pada Tuan Ye. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Baiklah, mari kita masuk dulu. Semua orang menunggumu, Tuan Ye. Pasti akan datang tepat waktu. Halo. Halo pengguna yang Anda hubungi. Sedang tidak dapat dihubungi. Masih tidak bisa terhubung. Ini sudah sangat larut. Ini gaun yang Tuan Ye. Khusus siapkan untukmu. Cepat pakai. Ye Chen, hanyalah seorang manajer bisnis kecil. Di grup Hanai, bagaimana mungkin saya membiarkan seorang tuan sepertimu berlarian untuk saya? Nona Ken, jangan salah paham. Tuan Ye dan aku hanya atasan dan bawahan biasa. Detailnya saja. Aku harus menunggu dia kembali untuk memberitahumu. Tolong ampuni aku. Aku bertanya padamu, peristiwa 10 tahun lalu. Siapa sebenarnya yang memberimu perintah? Ya, keluarga Yi dari ibu kota kekaisaran. Keluargaku adalah cabang dari keluarga Yi dari ibu kota kekaisaran. Tapi setelah pindah ke Yao Cheng bertahun-tahun lalu, sudah lama sejak kita menghubungi keluarga utama. Mengapa? Mengapa mereka melakukan ini? Aku juga mendengarnya tanpa sengaja. Mengatakan bahwa kepala keluarga Ye di ibu kota kekaisaran, Ye Shen, meminta seseorang meramal nasibnya. Diramalkan bahwa cabang dari keluarga Ye akan menghasilkan sesosok yang mampu menghancurkan garis utama keluarga Ye. Mereka mengikuti petunjuk dan datang jauh-jauh ke Yao Cheng. Lalu, menyuap kami untuk bertindak. Ingin menyingkirkan masalah di masa depan. Karena omong kosong peramal. Keluarga Ye ku dirugikan. 23 nyawa melayang. Karena dia, Ye Sheng, begitu percaya pada takdir. Maka biarkan aku, takdir ini, membawa bencana bagi keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Ye, lihat, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Mengampuni hidupmu. Lalu saat itu, keluarga Ye dari atas sampai bawah. Begitu banyak nyawa. Apakah kau pernah mengampuni mereka? Dendam ada sumbernya, utang ada penagihnya. Anggota keluargamu tidak tahu. Aku tidak akan menyentuh mereka. Tapi kau berpartisipasi di dalamnya. Aku
Tidak akan pernah kubiarkan kau lolos begitu saja. Jangan. The film was translated and narrated by M Media. Kurasa dia hanya menggertak. Orang-orang ini masih tidak tahu bagaimana mereka tertipu datang ke sini, bahkan ruang pribadi ini. Mungkin Ken Yanran menggunakan trik kotor untuk menumpang masuk. Kalau begitu, mereka bahkan berinisiatif mengundang kami. Bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Siapa tahu apa yang mereka pikirkan? Tapi ingin menipuku. Tidak mungkin. Aku akan memberi diriku kesempatan di depan semua orang, membongkar kemunafikannya sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Gaun yang indah sekali. Kelihatannya sangat mahal. Bernilai lebih dari 1 juta kan? Mungkinkah itu yang hanya ada di ruang pameran negara Am? The Fleeting Feathers of Wonder. Gaun ini tidak pernah dipinjamkan. Aku tidak menyangka Ken Yanran benar-benar akan memakainya. Palsu. Gaun ini pasti palsu. Kalian masih tidak tahu siapa dia kan? Dia hanya anak haram keluarga Ken. Ken Yanran. Pacarnya adalah si tidak berguna yang terkenal di Yaochang. Yachen. Sisi, pelankan suaramu. Aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka berdua, gaji bulanan gabungan mereka. Aku ragu bahkan mencapai 5.000. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli The Fleeting Feathers of Wonder? Jeti gun ini pasti palsu. Pasti palsu. Qin Sisi, aku hanya mempertimbangkan bahwa kau juga anggota keluarga Qin. Itu sebabnya aku mengundangmu ke sini. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Tepat waktu. Yasen, berhenti berpura-pura. Lihat dirimu sendiri. Tercium bau kemiskinan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana mungkin kau pantas berada di tempat seperti ini? Mengadakan pesta ulang tahun untuk jalang itu. Qin Sisi, sebaiknya kau jaga mulutmu. Hari ini aku mengundang semua orang ke sini untuk merayakan ulang tahun Nona Qin bersama-sama. Sementara itu, ada juga masalah penting untuk diumumkan. Efektif segera. Aku akan menarik diri dari grup Han Hei. Dan Tuan Yachen akan mengambil alih kembali kendali grup Han Hei sebagai tuan. Ambil alih kendali. Apa artinya ini, Tuan Grup Hanei? Awalnya adalah Ye Chen. Apa kau bercanda? Ling Shuang, kenapa dia ada di sini? Sisi, apa maksudnya dengan itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang tidak berguna sepertinya layak mengambil alih posisi Tuan Grup Han Hei? Benar, si tidak berguna ini yang membuatku kehilangan begitu banyak saham. Kehilangan apa? Saham? Tidak. Bukan apa-apa. Ibu jelaskan dengan jelas. Apakah kau ditipu oleh si tidak berguna ini? Bukan apa-apa. Aku akan membalas perbuatan orang ini dengan bunga 2 kali lipat. Kalian berdua, jika berani bicara tidak sopan lagi, aku pastikan kalian tidak akan keluar dari klub ini hari ini. 4 keluarga besar saat ini, semuanya telah musnah. Bisa dibilang itu balasan yang setimpal bagi mereka. Sekarang aku umumkan bahwa mulai sekarang di Yaochang, keluarga Ken akan menjadi keluarga terkemuka. Dan orang baru yang berkuasa di keluarga Ken adalah Nona Ken Yanran. Aku adalah putri sulung keluarga Ken. Ken Yanran bukan apa-apa. Apa dasarnya? Yanran memiliki 100% saham. Grup Qin, bagaimana denganmu? Apa yang kau miliki? Yachen, jangan berpikir hanya karena kau sudah dekat dengan Tuan Ling, kau bisa ikut campur dalam urusan di sini. Urusan keluarga Ken kami, bukan untuk kau putuskan. Lagi pula, 100%. Bagaimana mungkin? Kau sedang melamun. Ling Xuang, beberapa orang masih belum rela. Kalau begitu biarkan mereka melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang memegang kendali di keluarga Qin sekarang? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Kontrak pengalihan saham. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalian semua berkomplot untuk menipuku. Apakah itu benar? Tanyakan pada ibumu. Dan kau akan tahu. Sisi, ibu tidak pernah berani memberitahumu. The film
Aku tidak percaya. translated and Ini semua narrated palsu. by M Media. Qin Yanran. Kau yang menyebabkan semua ini. Ini semua salahmu. Qin Sisi, jika kau ingin mengamuk, jangan di sini. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti itu. Sisi. Yanran, Sisi sudah seperti ini. Apa yang akan kita lakukan di masa depan? Kalau bukan demi biksu, maka demi Buddha. Kembalikan saja sedikit saham kepada kami. Dulu, ketika saya di keluarga Qin, saya sangat menderita. Mengapa saya tidak pernah melihatmu? Memohon untuk saya. Yanran, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Keluarga Qin memberimu makan dan minum. Itu semua butuh uang. Uang keluarga Qin. Saya sudah mengembalikannya kepadamu sejak lama. Jika kamu terus menggangguku, jangan salahkan saya jika tidak mengakui kamu. Kamu anak durhaka. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Karena menculik Yanran waktu itu, saham ini akan dianggap sebagai sedikit bunga. Yaschen, kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebahagia. Shenjing, apa yang kau berutang pada Yanran, aku akan membuatmu membayarnya sedikit demi sedikit. Kamu, tunggu saja pembalasanku. Menipuku. Kalian semua menipuku. Hanya bisa menjadi milikku. Hanya bisa menjadi milikku, milik Qin Sisi sendiri. Sisi. Kembali. Bisakah kau mengembalikan grup Qin padaku? Grup Qin hanya bisa menjadi milikku. Beberapa hal, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Aku hanya bisa memberitahumu. Dana untuk mendirikan grup Hanhai, semuanya kudapatkan saat aku bertempur di wilayah utara. Didapatkan. Wilayah utara penuh dengan bahaya. Sudah cukup bagus kamu masih hidup. Bagaimana mungkin kamu masih menghasilkan begitu banyak uang? Bukankah orang zaman dulu punya pepatah, kekayaan ditemukan dalam bahaya? Uang ini bukan hasil haramkan. Aku jamin, uang di sini semuanya bersih. Lalu, mengapa kamu menyembunyikannya dariku waktu itu? Karena aku ingin membantumu, tapi aku tahu kau pasti tidak akan menerimanya. Jadi aku hanya bisa diam-diam menemanimu. Sekarang, perusahaanmu sudah stabil. Aku berani mengakui semua ini padamu. Jadi, apakah kau masih marah padaku? Saya tidak menyalahkanmu. Selama ini, kamu memikirkan saya. Diam-diam membantuku selama ini. Jangan membuatku merasa bersalah. Saya mengerti. Saya juga sangat berterima kasih. Yanran, aku harus pergi ke ibu kota lagi baru-baru ini untuk menangani sesuatu yang sangat penting. Bisakah kau menungguku sedikit lebih lama? Saya sudah cukup lama menunggumu. Kali ini kemanapun kamu pergi, saya ikut denganmu. Baiklah. Ini rumah baru yang kuminta teman untuk dibelikan. Selama waktu ini, mari kita tinggal di sini dulu. Kamu tiba-tiba begitu murah hati. Mengapa kamu terus tinggal di rumah kecilku selama ini? Hanya untuk melihatmu setiap hari. Aku harus menemui seseorang besok. Kau tinggal di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Saya tahu. Saya bukan anak kecil 3 tahun. Aku hanya khawatir padamu. Ngomong-ngomong, tentang urusan keluarga Qin, semuanya sudah kuatur dengan baik. Qin Sisi dan yang lainnya. Jangan khawatirkan mereka. Kediaman keluarga Yuan. Jika masalah sekecil ini saja tidak bisa mereka tangani, Keluarga Yuan, Kepala Staf Umum Wilayah Utara. untuk apa mereka berguna? Kepala Staf Umum Yuan, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak menemui siapapun. Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk? Jika ingin bertemu denganku, suruh mereka mengajukan laporan seminggu sebelumnya. Kepala Staf Umum Yuan, ini kenalan lama. Aku tidak menemui kenalan lama manapun. Aku sedang tidak mood untuk basa-basi. Orang itu berkata, jika Kepala Staf Umum Yuan menolak untuk menyampaikan pesan ini kepadamu, katakan saja, Yuan tua, temperamen burukmu harus sedikit diredam. Beraninya kau? Ini persis seperti yang dikatakan orang di luar. Dia juga secara khusus menginstruksikan bahwa itu harus disampaikan dengan nadanya. Jika tidak, dan dia juga berkata, jika tidak, Kepala Staf Umum tidak akan mengenalinya. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia? Yuan tua. Sudah beberapa tahun, dan kondisi mentalmu semakin baik. Sialan kau. Kau membuatku terdengar tua. Kau sama sekali tidak tua. Aku hampir tua.
Mari bicara di tempat lain. Aku tidak akan merepotkanmu tanpa alasan. Bicaralah. Apa yang kau inginkan dariku? Kali ini aku datang ke ibu kota. Memang ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Dan aku The juga di film sini was untuk menemuimu. translated and Mari bicara narrated bisnis. by M Media. Dulu, tentang pemusnahan keluarga Yeku. Bagaimana di pihakmu? Perkembangan penyelidikannya. Katakan saja begini. Sekarang, pengaruh Yasheng sangat kuat. Singkatnya, begitulah keadaannya. Bagaimana menurutmu? Aku sudah punya seseorang yang menyusup ke sana, yang bisa membantu. Yuan tua, katakan saja padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku sudah mengenalmu begitu lama. Dan aku belum pernah melihatmu melakukan bisnis yang merugi. Kau tidak bisa mengatakan itu. Kita sudah mendapatkan bukti pembunuhan Yasheng. Tentu saja kita harus membawanya dan kaki tangannya ke pengadilan. Tapi, Tapi apa? bagi Dewa Perang, itu hanya masalah sepele. Berhenti bertele-tele. Katakan saja padaku. Wilayah utara belakangan ini tidak tenang. Kami telah menemukan mata-mata musuh yang diam-diam menyusup ke kerajaan naga. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mereka bisa begitu ceroboh? Tidak ada gunanya saling menyalahkan saat ini. Itu sudah tidak berarti lagi. Kerajaan naga sedang dalam bahaya sekarang. Agen rahasia kami telah mendeteksi beberapa pergerakan dari negara R. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, negara R akan menyerang. Jadi, aku ingin memintamu untuk datang dan bertarung. Aku tidak menyangka begitu. Banyak perubahan hanya dalam 3 tahun singkat. Meskipun aku Ye Chen sudah pensiun, negaraku membutuhkanku. Aku bisa pergi berperang kapan saja. Hanya saja, aku tidak begitu mengerti situasi saat ini. Situasi saat ini akan kuberitahu semuanya. Bagaimana dengan keluargamu? Haruskah kita memberitahu mereka sebelumnya? Yanran, tunggu aku. Jangan bergerak. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Semakin banyak yang kau tahu, semakin sedikit manfaatnya bagimu. Kau hanya perlu mengurus Qin Yanran, maka keluarga Qin akan menjadi milikmu. Ini? Jika kau tidak mau, lupakan saja. Ada banyak orang yang akan melakukan ini. Baiklah, Aku akan mendengarkanmu. Yanran, kita masih perlu menunggu sebentar. Sebelum kita bisa bertemu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jika kali ini, aku tidak bisa kembali, kamu pergi ke Ling Xuan. Dia akan melindungimu, dan kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidupmu. Di sana, ada juga barang-barang yang kutinggalkan untukmu. Ya Chen, yang kamu tahu hanyalah membicarakan orang. Apa yang kamu katakan? Saya hanya pergi keluar untuk suatu urusan. Mengapa ada bahaya yang mengancam jiwa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kami hanya ingin mengambil kembali beberapa hal yang semula milik kami. Kenapa kamu membuang-buang napas padanya? Ikat saja dia dan bawa pergi. Tidak bagus. Tuan Yuan, Qin Yanran hilang. Dia selalu jujur dan berkelakuan baik. Dia tidak ada di rumah saat fajar. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Lalu sesuatu terjadi padanya. Sekarang Ye Chen sedang bersiap di perbatasan. Kita tidak bisa membiarkannya kembali. Dan melihat hal seperti ini, bukankah itu akan menghancurkan hatinya? Kalau begitu aku akan menghubungi seseorang untuk membawa Qin Yanran kembali. Tidak, aku akan mengurus ini. Ya. Bagaimana persiapannya? Melapor kepada Dewa Perang. Semua pengaturan telah dibuat. Kami hanya menunggu perintah Anda untuk membunuh musuh. Bagus. Beri perintah. Pasukan menyerang. Menaklukkan wilayah utara. Dan bersumpah tidak akan kembali. Ya. Ada di sekitar sini. Mereka bilang di sana. Tersangkanya adalah ibu dan anak Ken. Kita berdua sudah cukup. Hanya di sekitar sini kosong. Mungkin sulit mencari orang. Cari di mana-mana. Jangan lewatkan satu tempat pun. Benar, jika nanti terjadi keadaan darurat, kau bisa bertindak. Tolong. Suara Qin Yanran. Pergi. Qin Yanran.
Tidak menyangka. Harimu telah tiba. Jangan banyak bicara. Mari kita selesaikan dengan cepat. Ayo cepat pergi. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Qin Sisi, hentikan. Keluar. Direktur Ling. Omong kosong apa ini Direktur Ling? Jangan kau kemari. Datang lagi. The film was Aku akan membunuh Ken translated Yanran. and narrated Qin Sisi, by M. aku sarankan kau berhenti. Kau tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Wanita ini merebut kekayaan keluarga Kenku. Aku telah kehilangan hal-hal terpenting. Siapa yang peduli lagi? Uang hanyalah hal eksternal. Bukankah bagus selama orangnya hidup? Dengarkan aku. Letakkan pisaunya. Aku bisa membiarkanmu bekerja di grup Han Hei. Sisi, Han Hai. Diam. Mengapa kau masih percaya apa yang dia katakan? Sudah bertahun-tahun. Apa yang pernah dia lakukan untuk kita? Qin Sisi, jangan keras kepala. Itu tidak baik untuk kita semua. Aku ingin lihat. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Lakukan. Sisi. Sisi, ada apa denganmu? Sisi, bangun. Ini semua karena kamu. Ling Xuang. Ini, apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba mencoba membunuhku? Keadaan sudah sampai seperti ini. Biar ku beritahu. Yeh, Ken, dia benar-benar dewa perang. Ya, hanya saja dewa perang tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena takut memengaruhi hubunganmu dan beberapa tindakan. Mengapa dia begitu konyol? Siapapun dia, saya akan bersamanya. Lalu di mana Ye Chen sekarang? Saya hanya bisa memberitahumu. Dia sedang dalam misi. Kapan dia akan kembali? Yanran, tunggu saja di rumah. Dewa perang dia pasti akan kembali dengan selamat. Jika kali ini saya tidak bisa kembali, kamu pergi ke Ling Xuang. Dia akan melindungimu seumur hidupmu, tanpa khawatir soal makan dan pakaian. Baiklah. Saya mengerti. Ye Chen, kamu harus baik-baik saja. Di bawah kepemimpinan Dewa Perang Ye Chen, kerusuhan di wilayah utara musnah dalam satu pertempuran. Mata-mata negara Air ditangkap. Yanran, kamu tidak perlu khawatir. Percayalah padanya. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Kabar baik. Wilayah utara berhasil ditenangkan. Benarkah? Itu luar biasa. Sekarang, kamu bisa tenang dan menunggunya di rumah. Dewa Perang Ye. Kau akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Yuan tua, aku sudah mengurus semua yang kujanjikan padamu. Bagaimana dengan yang kamu janjikan padaku? Apakah kau masih mengkhawatirkan pekerjaanku? Ini tentang Ye Sheng. Semua orang yang terlibat sudah ditangani. Seperti yang kuduga dari Mu Yuan tua. Efisiensinya masih setinggi biasanya. Berhenti menyanjungku. Akhir-akhir ini, Qin Yanran sangat mencemaskanmu. Cepat temui dia. Jika ada waktu, mari kita makan malam bersama lagi. Aku pergi, orang tua. Selamat berkencan. Kamu sudah pergi berhari-hari. Lihat dirimu, kamu kurus. Bukan karena saya merindukanmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Aku akan bertanggung jawab. Saya tidak percaya. Tidak lama lagi. Kamu akan menghilang lagi. Bukankah itu karena... Baiklah, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Saya hanya ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjaga dirimu baik-baik di masa depan. Yanran, kamu sangat baik. Ayo menikah. The Kamu, film was translated apakah ini lamaran and pernikahan? narrated by M. Bahkan Media. tidak ada cincin berlian.
Lihat ingatanku. Yanran, apakah kamu bersedia menikah denganku? Saya bersedia. Hari pernikahan. Yuan tua, ada apa? Ye Chen, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa?